Halo sahabat cerdas, saya Valeria akan menemani kalian dalam video ini. Kita akan membahas materi bangun ruang sisi lengkung. Nah, kalian sebenarnya tahu nggak sih bangun ruang sisi lengkung itu apa? Bangun ruang sisi lengkung adalah bangun ruang yang memiliki beberapa bagian berupa lengkungan. Nah, biasanya dalam bangun ruang sisi lengkung memiliki selimut ataupun permukaan bidang. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kalian biasa menemui bangun ruang sisi lengkung. Apa aja sih contohnya bangun ruang sisi lengkung itu? Contohnya ada tabung, lalu ada kerucut, dan juga ada bola. Ini pasti biasa kalian temui di kehidupan sehari-hari. Nah, sebetulnya ketiga bangun itu tersusun dari beberapa bidang datar yang terbentuk menjadi bangun 3 dimensi. Nah, bangun datar yang tersusun itu disebut dengan jaring-jaring. Tabung memiliki jaring-jaring, kerucut memiliki jaring-jaring, bola juga pasti memiliki jaring-jaring. Pertama, untuk tabung, tabung itu tersusun dari 2 buah lingkaran dan 1 buah selimut yang berupa persegi panjang. Lalu untuk kerucut, kerucut itu tersusun dari 1 buah lingkaran untuk alasnya dan juring lingkaran untuk selimutnya. Dan untuk bola, secara harfiah, bola itu tersusun dari 4 buah lingkaran yang kemudian membentuk satu bangun 3 dimensi. Dalam bangun ruang, kita pasti bisa menghitung volume dan juga luas permukaan. Untuk masing-masing bangun ruang yang tadi telah saya sebutkan, itu memiliki rumus volume dan rumus luas permukaan masing-masing. Untuk tabung, rumus volumenya adalah pi R kuadrat dikali T. Pi R kuadrat itu sendiri asalnya dari rumus luas lingkaran. Tingginya adalah tinggi tabung. Untuk luas permukaan tabung, karena tersusun dari 2 buah lingkaran dan 1 buah selimut berupa persegi panjang, maka rumus luas permukaannya adalah 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi R kali T. Atau bisa juga kalian tuliskan menjadi 2 pi R dalam kurung R tambah T. Untuk volume kerucut, rumusnya adalah 1/3 pi R kuadrat dikali T. Untuk luas permukaan kerucut, karena tersusun dari 1 buah lingkaran dan selimut berupa juring lingkaran, maka rumusnya menjadi pi R kuadrat ditambah pi RS. Nah, S ini bukan berupa tinggi dari kerucut, tapi merupakan garis pelukis dari kerucut. Atau kalian juga bisa menyebut rumusnya menjadi pi R dikali dalam kurung R ditambah S. Untuk volume bola, rumusnya adalah 4/3 pi R pangkat 3. Sedangkan untuk luas permukaannya, rumusnya adalah 4 pi R kuadrat. Tadi kita sudah mengetahui mengenai rumus volume dan luas permukaan dari bangun ruang sisi lengkung. Kalian pasti mendengar terus dari tadi. Pi, apa itu pi? Pi itu adalah konstanta matematika yang merupakan perbandingan dari keliling lingkaran dan juga diameter. Biasanya pi itu ditulis dengan 22/7 atau kalau kalian ingin membentuk dalam bentuk desimal bisa menjadi 3,14. Yuk sekarang kita coba soal-soal berikut ini. Yang pertama, hitunglah luas permukaan dan volume dari sebuah bola yang memiliki jari-jari 10 cm. Kalian lihat dulu dari soalnya. Yang diketahui adalah jari-jari atau R sama dengan 10 cm. Cara menyelesaikan persoalan bangun ruang sebenarnya cukup mudah. Kita hanya perlu mensubstitusi semua informasi yang sudah diketahui di soal ke dalam rumusnya. Untuk soal tadi, kita sudah mengetahui jari-jarinya sama dengan 10 cm. Maka tinggal kita substitusi ke dalam rumus luas permukaan bola. Rumus luas permukaan bola adalah 4 pi R kuadrat. Berarti 4 dikali 3,14 dikali 10 cm kuadrat. Kalian boleh menggunakan satuan pi 22/7 atau 3,14 dalam soal ini. Tapi karena dalam soal ini jari-jarinya adalah 10 cm, maka lebih mudah jika kita menggunakan 3,14. Oke, kita lanjut menghitung. 4 dikali 3,14 dikali 100 cm kuadrat. Hasilnya menjadi 1256 cm kuadrat. Untuk mencari volumenya, kita tinggal mensubstitusi yang tadi kita ketahui di soal ke dalam rumus
4/3 PR pangkat 3. Sekali lagi ya, Pi-nya bebas menggunakan 22/7 atau 3,14. Lanjut ya, 4/3 dikali 3,14 dikali 10 cm kubik. 4/3 dikali 3,14 dikali 1000 cm kubik. Hasilnya menjadi 4186,67 cm kubik. Soal kedua, sebuah drum oli berbentuk tabung dengan ukuran diameter 42 cm dan tingginya 0,5 meter. Jika Pak Doni memiliki 5 drum, maka berapa liter oli yang dimiliki oleh Pak Doni? Pada soal ini, yang perlu dicari hanyalah volume dari total oli yang dimiliki Pak Doni. Karena untuk liter, maka kita membahas volume, bukan luas permukaan. Nah, cara menyelesaikannya adalah dengan mencari volume satu buah tabung, lalu kita kalikan dengan 5. Karena tong yang dimiliki oleh Pak Doni adalah 5. Sebelum kita masuk ke perhitungannya, kita harus tahu dulu informasi yang didapatkan dari soal. Dari soal diketahui diameternya adalah 42 cm dan tinggi 0,5 meter. Dari informasi tersebut, satuan yang didapat berbeda, cm dan meter. Dikarenakan satuan meter lebih besar daripada cm, maka kita ubah meter menjadi cm. Kita kalikan dengan 100, maka kita mendapatkan nilai tingginya sama dengan 50 cm. Oleh karena itu, volumenya menjadi PR kuadrat T. Kita substitusi angka yang telah kita ketahui sebelumnya. 22/7 dikali 21 cm kuadrat dikali 50 cm. 22/7 dikali 441 cm kuadrat dikali 50 cm. 22/7 dikali 22.050 cm kubik. Hasilnya menjadi 69.300 cm kubik. Kita mendapatkan volume 1 tong adalah 69.300 cm kubik. Maka volume 5 tong menjadi 69.300 dikali 5, yaitu 346.500 cm kubik. Tapi jawaban tadi masih belum menjawab pertanyaan, karena di soal diminta dalam satuan liter. Karena itu kita harus mengkonversi dahulu menjadi liter dengan cara mengubah cm kubik menjadi desimeter kubik. Kenapa? Karena 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Oke, satu soal lagi. Budi ingin membuat sebuah kerucut dengan ukuran lingkar tengah 32 cm dan tinggi 12 cm. Berapakah luas bahan yang dibutuhkan Budi? Sama seperti dua soal sebelumnya, kita perlu mengetahui informasi dari soal dan perbedaannya hanya ada pada rumusnya, yakni jika kita memakai rumus luas permukaan kerucut. Informasi yang didapat dari soal adalah diameter sama dengan 32 cm, maka jari-jarinya sama dengan 16 cm dan tingginya sama dengan 12 cm. Sedangkan rumus yang digunakan dalam mencari luas permukaan adalah menggunakan S atau garis pelukis. Bagaimana cara kita mendapatkan nilai S? Mari kita cermati gambar kerucut berikut ini. Dari gambar kita bisa melihat jika R, T, dan S membentuk sebuah segitiga siku-siku yang dapat digambarkan menjadi bangun seperti ini. Maka kita dapat mendapatkan nilai S dengan menggunakan rumus Pitagoras. Dari bentuk seperti ini, maka kita dapat merumuskannya menjadi S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Maka kita bisa mendapatkan nilai S dengan cara S kuadrat sama dengan 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. S kuadrat sama dengan 256 ditambah 144. S kuadrat sama dengan 400. Jadi S sama dengan akar 400 atau sama dengan 20. Setelah kita mendapatkan nilai S, maka informasi yang kita miliki sudah cukup untuk mencari luas permukaan kerucut.
Dengan perhitungannya, PR dikali dalam kurung R ditambah S. 3,14 dikali 16 cm dalam kurung 16 cm ditambah 20 cm. 3,14 dikali 16 cm dikali 36 cm. 3,14 dikali 576 cm kuadrat. Hasilnya menjadi 1808,64 cm kuadrat. Sekarang kita akan menemukan soal yang menggabungkan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Contohnya yang bisa ditemui adalah seperti ini. Pertama, hitunglah luas permukaan dan volume bangun berikut. Berani coba? Yuk kita kerjakan sama-sama. Dalam mengerjakan bangun ruang gabungan, kita harus menyelidiki bangun apa saja yang terlibat dalam soal tersebut. Seperti dari gambar, kita dapat melihat terdapat dua bangun, yakni setengah bola dan tabung. Untuk luas permukaan tabung, kita menggunakan luas tabung tanpa tutup. Mengapa? Karena di atas tabung tersebut terdapat setengah bola yang menjadikan setengah bola tersebut menjadi tutup dari tabungnya. Karena itu, kita akan mengurangi luas permukaan tabung dengan luas satu lingkaran. Maka rumusnya menjadi PR kuadrat ditambah 2PRT. 22/7 dikali 7 cm kuadrat ditambah 2 dikali 22/7 dikali 7 cm dikali 20 cm. 22/7 dikali 49 cm kuadrat ditambah 44 dikali 20 cm kuadrat. 154 cm kuadrat ditambah 880 cm kuadrat. Hasilnya menjadi 1034 cm kuadrat. Maka luas permukaan bangun tersebut 308 cm kuadrat ditambah 1034 cm kuadrat sama dengan 1342 cm kuadrat. Untuk menghitung volumenya, walaupun tabung tersebut tanpa tutup, tapi kita tetap akan menggunakan rumus volume tabung dan juga setengah bola. Sehingga rumus volume bangunnya menjadi PR kuadrat T ditambah setengah dikali 4/3 PR pangkat 3. PR kuadrat T ditambah 2/3 PR pangkat 3. 22/7 dikali 7 cm kuadrat dikali 20 cm ditambah 2/3 dikali 22/7 dikali 7 cm kubik. 22/7 dikali 49 cm kuadrat dikali 20 cm ditambah 2/3 dikali 22/7 dikali 343 cm kubik. 154 cm kuadrat dikali 20 cm ditambah 2/3 dikali 1078 cm kubik. 3080 cm kubik ditambah 2156 per 3 cm kubik. 3080 cm kubik ditambah 718,67 cm kubik. Maka hasilnya menjadi 3798,67 cm kubik. Soal kedua. Sebuah bola dimasukkan ke dalam sebuah tabung. Ternyata bola tersebut tepat mengenai bagian kanan kiri dan atas bawah tabung tersebut. Sekarang hitunglah volume di luar bola yang tidak memenuhi tabung tersebut dalam bentuk Pi dan R. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita hanya perlu mengurangkan rumus volume tabung dengan rumus volume bola. Tapi ingat dulu, tabung tadi masih berupa tinggi. Tinggi kita ubah dulu menjadi bentuk R. Tinggi tabung sama dengan 2
R. Maka kita tinggal substitusi ke dalam rumus volume di luar bola yang akan sama dengan volume di luar bola sama dengan PR kuadrat T dikurang 4/3 PR kubik. PR kuadrat dikali 2R dikurang 4/3 PR kubik. 2 PR kubik dikurang 4/3 PR kubik. 2 kurang 4/3 dikali PR kubik. 6/3 dikurang 4/3 dikali PR kubik. Hasilnya menjadi 2/3 PR kubik. Sahabat Topper, kamu telah berhasil menyelesaikan seluruh materi pada bab 4 ini. Ingat ya, tidak ada anak yang bodoh. Yang ada hanya anak yang mau belajar dan anak yang tidak mau belajar. Kalian pasti bisa matematika selama kalian mau mencoba. Jika kalian masih merasa kesulitan, kalian bisa menghubungi alamat email di bawah ini.